kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Siprianus Modong, NPM 1831525, kelas 2018A. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan topik pola hidup bersih dan sehat di PAUD. Di sini saya sudah memilih 4 jurnal. Jurnal yang pertama dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam menerapkan program perilaku hidup bersih atau PHBS pada anak usia dini. Jurnal yang kedua dengan judul Analisis Pembiasaan Perilaku Hidup Sehat pada kelompok B TK Harapan Pertiwi Desa Anggalomare. Jurnal yang ketiga dengan judul Persepsi Orang Tua terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada anak usia dini. Jurnal yang keempat dengan judul Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS pada anak usia dini. Rumusan masalah. Jurnal pertama, bagaimana peran kepala sekolah dalam menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, bagaimana usaha kepala sekolah dalam program perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat. Jurnal yang kedua dengan rumusan masalah, bagaimana perilaku hidup sehat anak di TK Harapan Pertiwi Desa Anggalomare. Yang kedua, bagaimana respon orang tua terhadap pelaksanaan pembiasaan hidup sehat di TK Harapan Pertiwi Desa Anggalomare. Jurnal yang ketiga dengan rumusan masalah, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD. Yang kedua, bagaimana apa hakikat anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana perilaku manusia terhadap pola hidup bersih dan sehat. Jurnal yang keempat dengan rumusan masalah, bagaimana pendidikan anak usia dini atau AUD dan PHBS. Tujuan penelitian jurnal pertama untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana usaha kepala sekolah dalam program perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Tujuan penelitian yang jurnal kedua, yang pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku hidup sehat anak di TK Harapan Pertiwi Desa Anggalomare. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon orang tua terhadap pelaksanaan pembiasaan hidup sehat di TK Harapan Pertiwi Desa Anggalomare. Jurnal yang ketiga dengan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu hakikat anak usia dini. Jurnal yang keempat dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pendidikan anak usia dini atau AUD dan PHBS. Yang berikut metode penelitian. Jurnal yang pertama, pada jurnal pertama ini menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Jurnal yang kedua, pada jurnal kedua ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek kelompok B. Jurnal yang ketiga, pada jurnal ketiga ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek orang tua di Bantara Sungai Ciliwung, Kebon Baru. Jurnal yang keempat dengan tujuan penelitian, pada jurnal yang keempat ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif eksperimental dengan menggunakan desain. Yang berikut hasil penelitian. Hasil penelitian di jurnal pertama menghasilkan 3 strategi, yaitu upaya kepala sekolah dalam pelaksanaan rencana perilaku bersih, hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, peran kepala sekolah dalam pelaksanaan rencana perilaku hidup bersih dan sehat, serta dukungan untuk penerapan perilaku hidup dan hambatan dalam rencana
ketahanan bersih. Yang kedua, hasil penelitian jurnal kedua di TK Harapan Pertiwi adalah pendidikan anak usia dini yang telah menyelenggarakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan. Adapun perilaku hidup sehat yang dilakukan di TK Harapan Pertiwi antara lain pembiasaan cuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, menggosok gigi, mengkonsumsi makan, potong kuku, berpakaian bersih, dan memanfaatkan jamban dengan baik. Tujuan penelitian untuk jurnal yang ketiga, persepsi orang tua terhadap perilaku hidup bersih di Bantara Sungai Ciliwung di daerah Kebon Baru, Tabet berada dalam kategori sedang sebanyak 40%. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi orang tua terhadap perilaku bersih dan sehat atau PHBS di Sungai Ciliwung sangat baik. Yang keempat, hasil penelitian dari jurnal keempat, keterlibatan perempuan dalam penerapan PHBS anak dapat meningkatkan kontribusi kesehatan pada anak dan pengetahuan serta pembentukan perilaku anak. Yang berikut kontribusi penelitian. Dalam kontribusi penelitian ini, saya mengambil 2 jurnal yang menurut saya sangat menarik. Pertama, jurnal 1. Jurnal pertama, hal yang menariknya adalah bagaimana kepala sekolah menanamkan prinsip perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS di area sekolah melalui aktivitas setiap hari di sekolah. Informasi pola hidup bersih dan sehat disebarluaskan kepada anak usia dini dengan secepat mungkin agar anak tetap waspada apalagi saat ini mengalami masa pandemi COVID-19. Yang kedua, dalam jurnal keempat ini, hal menariknya adalah kaum ibu atau peran perempuan sangat membantu untuk diterapkan di dunia anak usia dini, di mana kaum ibu bisa memberikan program perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat, lebih khusus pada anak usia dini. Kesimpulan, pada jurnal 1, kesimpulannya bahwa secara umum Raudital Prabolinggo telah menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah secara optimal. Selain itu, sebagai bagian dari penerapan program perilaku hidup bersih dan sehat yang memiliki antusias yang tinggi dari guru dan stakeholder yang ada. Kesimpulan yang kedua pada jurnal yang kedua, menarik. Di TK Harapan Pertiwi, anak-anak sudah bisa mencuci tangan sendiri, menggosok gigi, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Pada jurnal yang ketiga, mengenai persepsi orang tua terhadap perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada anak usia dini di Bantara Sungai Ciliwung. Di daerah Kebon Baru, Tabet, disimpulkan bahwa persepsi orang tua terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Bantara Ciliwung dikategorikan sebanyak 40%. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi orang tua terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Bantara Sungai Ciliwung di daerah Kebon Baru, Tabet sudah baik. Kesimpulan untuk jurnal yang keempat, upaya pelatihan dan diperlakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktek pada perempuan. Pada dasarnya, pentingnya peran perempuan dapat menarik perhatian dalam konsep kesehatan. Yang berikut, rumusan judul penelitian. Di sini saya memilih judul yaitu penanaman perilaku hidup bersih dan sehat di TK Pertiwi Rejo. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan 7 langkah cuci tangan. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana penerapan 7 langkah dalam mencuci tangan. Yang berikut, uraian latar belakang. Mencuci tangan menggunakan sabun sangat penting sebagai salah satu mencegah terjadinya diare.
Kebiasaan mencuci tangan diterapkan setelah buang air besar, sebelum makan, serta sebelum menyediakan makan. Masyarakat akan mampu meningkatkan pengetahuan hidup sehat dimanapun mereka berada, termotivasi dan didukungi dengan adanya informasi serta sarana dan prasarana kesehatan masyarakat hanya mengetahui penyakit menular pada penyakit tertentu saja, sedangkan untuk penyakit dalam atau penyakit infeksinya masih kurang, sehingga kesadaran untuk masyarakat dalam menjaga hidup sehat dan menjaga dirinya dari bahaya penyakit menular terbatas pada apa yang mereka ketahui saja. Mencuci tangan merupakan metode tertua, sederhana, dan paling konsisten untuk pencegahan dan pengontrolan penularan infeksi. Maka dari itu, sebagai ibu diharuskan untuk mencuci tangan sebelum mengelola atau memasak satu makanan untuk keluarga tercintanya yang terhindar dari penyakit. Sekian dan terima kasih.